Presiden Prabowo di sidang umum PBB begitu spesial setelah pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang umum PBB banjir pujian. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo tak hanya menyatakan dukungannya untuk Palestina, tetapi juga pentingnya menjaga perdamaian. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Perdamaian juga menjadi poin utama pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di depan sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960, Soekarno menyampaikan pidato bertemakan To Build the World Anew atau membangun dunia baru. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya ini menjadi salah satu memori dunia. Humanity the world over cries out for peace and rest, and those things are within our gift. Do not withhold them, lest this body be discredited and deserted. Our task is not to defend this world, but to build the world anew. The future, if there is to be a future, will judge us on the record of our success at this task. Do not, I beg you, older established nations, underestimate the force of nationalism. Setelah Presiden Soekarno, hampir seluruh Presiden RI pidato langsung di sidang umum PBB. Namun 10 tahun di masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung. Hal ini membuat kehadiran Presiden Prabowo secara langsung pada sidang umum PBB begitu bermakna. Halo, selamat siang pemirsa. Usai berkunjung ke Kanada, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanannya ke Belanda. Sementara itu pemerintah pastikan akan sikat habis rokok ilegal. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Hasilah, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik. Gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Permintaan maaf disampaikan oleh Badan Gizi Nasional setelah rangkaian masalah terjadi dalam program makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, Jawa Barat, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor alami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.
Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan, seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Ridji Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Dalam aturan yang dibuat pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi makanan MBG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Data di Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Center for Indonesia Strategic Development Initiative mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro mengatakan program MBG tidak akan dihentikan namun akan diperbaiki dan evaluasi. Pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, program makan bergizi gratis berjalan tanpa masalah. Program ini sudah berjalan selama 5 bulan dengan 927 siswa menerima manfaatnya. SMP Negeri 13 berada di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis. 5 bulan berjalan program ini tanpa kendala. Untuk mengatasi adanya makanan basi, dari pihak sekolah langsung menyalurkan paket makanan saat mobil MBG datang. Total siswa yang menerima manfaat ada 927 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama hampir 5 bulan, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena dari pihak penyedia sampai ke komisi selalu kita monitor. Siswa di sekolah ini pun merasa senang atas program ini. Selama program berjalan tidak ada keluhan dari para siswa. Menu hari ini gimana? Enak, lumayan. Apa itu? Itu menu yang biasanya diberikan sama anak-anak di sekolah SMP ini. Ternyata gitu sih. Jadi hari ini menu favorit ya? Enak banget. Untuk mencegah keracunan, makanan yang datang pun selalu dicek sebelum dibagikan. Jika ditemukan adanya makanan yang tidak layak, maka tidak boleh dikonsumsi dan langsung diganti dengan makanan yang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo, diantaranya Dubes RI untuk Kanada, Muh Shihab, dan Dubes Kanada
untuk RI Jess Dutton. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway. Informasi selengkapnya usai jeda.